Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Setelah sekian lama vakum, kita berjumpa lagi di channel Dakarim Tax Accounting. Eh, di channel ini kita akan sharing, berbagi ilmu mengenai seputar perpajakan dan akuntansi. Dan di video pertama ini, setelah kembali dari vakum, kita akan memulai belajar akuntansi dari materi yang paling basic atau paling dasar dari akuntansi. Baik, jadi ini akan masuk dalam playlist belajar akuntansi dasar ya, dimana di video pertama ini kita akan mempelajari apa yang dinamakan dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, apa itu persamaan dasar akuntansi? Yaitu hubungan yang menunjukkan bahwa total aset yang dimiliki oleh perusahaan atau total harta yang dimiliki perusahaan harus selalu seimbang dengan sumber dari pendanaan tersebut atau sumber dari aset tersebut, entah itu dalam bentuk hutang ataupun dalam bentuk modal. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan hutang ditambah dengan modal ya. Jadi kalau kita bicara persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan hutang dan modal. Nah, kenapa kita perlu mengetahui atau memahami mengenai persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi ini merupakan hal yang paling basic apabila kita ingin memahami akuntansi. Apa itu akuntansi? Bagaimana itu akuntansi? Nah, bagaimana penjurnalannya secara logika. Nah, agar secara logik itu masuk, maka hal yang pertama yang paling harus untuk diketahui adalah kita memahami apa yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, kalau kita bicara unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi, tadi kita sudah bicara bahwa yang namakan persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan hutang ditambah modal. Aset itu apa? Aset itu adalah semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bernilai ekonomi. Ya, jadi semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bernilai ekonomi, seperti yang namanya kas, namanya piutang, persediaan, peralatan, kendaraan, bangunan. Jadi semua. Jadi ada bentuknya kas, ada bentuknya piutang, persediaan, peralatan, kendaraan, dan bangunan. Nah, itu biasanya ditaruh di sisi aktiva namanya. Di sisi lainnya, ya kan tadi kita bicara di satu sisi aset sama dengan hutang tambah modal. Nah, di sisi kiri adalah aset yang tadi kita sebut sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk kas, dalam bentuk piutang, persediaan, peralatan, kendaraan, bangunan. Nah, di sisi kanannya adalah sumber dari atau sumber pendanaan dari aset tersebut, ya. Jadi yang namanya kas, yang namanya piutang, persediaan, peralatan, kendaraan, bangunan itu kan pasti ada sumbernya ya kan, dibeli kan, itu diperoleh itu dari hutang kah atau dari modal. Nah, jadi itu. Jadi di dalam persamaan dasar akuntansi sebenarnya cuma ada dua unsur yang menjadi sumber dari kita memperoleh aset, entah itu dari kewajiban atau dari modal. Sebenarnya ini saja yang perlu dipelajari sebagai dasar. Ya, kalau kita lihat, kita bicara sekarang neraca. Neraca itu salah satu laporan keuangan yang paling utama di akuntansi. Ya, neraca apa neraca? Neraca adalah laporan posisi aset, kewajiban dan modal suatu entitas pada satu titik waktu tertentu. Nah, biasanya dibagi seperti ini. Kalau teman-teman lihat yang digambar di layar, bahwa neraca itu biasanya digambarkan menjadi bentuk persamaan dasar akuntansi. Nah, di sisi kiri ini biasanya disebut dengan debit, ya. Lalu di sisi kanan ini adalah kredit, ya. Ini apa ini? Debit ini adalah saldo normal ya. Jadi kalau kita bicara yang paling mudah adalah saldo normal. Ini juga di kredit, ini merupakan saldo normal. Nah,
Jadi sebelum teman-teman memasuki bagaimana kita melakukan penjurnalan, mengerti mengenai penjurnalan, ini dulu yang dipahami bahwa sebenarnya yang namanya akuntansi ini cuman itu aja, aset sama dengan hutang tambah modal. Nah, lalu ada komponen lain ya yang biasa dimasukkan dalam laporan. Kalau ini kan kita bicara laporan neraca, ada juga laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini isinya apa? Ada komponen pendapatan. Ini dua komponen besarnya ya, ada komponen biaya. Pendapatan dikurangin dikurangi biaya, maka akan dapat laba atau rugi. Nah, kalau di sini kita gambarkan pendapatan 3x, biaya 2x, maka akan laba 1 atau 1x. Nah, 1x inilah yang akan menambah modal. Jadi laba atau rugi ini akan berhubungan dengan modal ya. Ini akan masuk ke modal. Ini kalau kita bicara ini akan masuk ke modal ya. Jadi komponennya cuman itu aja. Nah, jadi kalau kita mempelajari saldo normalnya apa sih? Debit apa kredit? Kalau kita bicara akuntansi kan debit kredit. Nah, kita harus memahami dulu bahwa aset saldo normalnya di debit, kewajiban atau yang di sebelah kanan ini kewajiban dan modal saldo normal di kredit. Nah, laba rugi ini nanti pada akhirnya akan masuk menambah modal. Kalau dia laba, dia akan menambah modal. Kalau rugi, dia akan mengurangi modal. Nah, otomatis pendapatan ini, segala apapun yang berbentuk pendapatan akan menambah laba, maka dia akan menambah modal. Modal kalau ditambah saldo normal di kredit, maka ketika modal bertambah, pendapatan juga akan di kredit. Jadi saldo normal pendapatan adalah di kredit. Berkebalikan dengan pendapatan, biaya ini akan mengurangi modal, sehingga saldo normalnya adalah debit. Ya. Jadi ini kita belajar mengenai persamaan dasar, kita juga langsung belajar mengenai saldo normal. Nah, sekarang bentuknya seperti apa? Misalnya contoh kita bicara persamaan dasar akuntansi. Satu, misalnya kita masuk ke dalam contoh transaksi. Misalnya Tuan A mendirikan PT ABC ya, dan menempatkan modal dalam bentuk kas senilai 100 juta ya. Ini Tuan A mendirikan PT ABC dan menempatkan modal dalam bentuk kas 100 juta. Nah, kita masukkan dalam yang namanya persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Ya. Ya. Jadi nanti total nilai ini harus sama ya. Ini tuh harus sama nih. Nah, ini sisi kiri kan, sisi kiri ini 0, di sisi kanan berarti kewajiban tambah modal ini sama dengan ini. Nah, yang penting ini harus sama. Nah, kalau misalnya kasus di atas, kita bicara kasus di atas nih, Tuan A mendirikan PT ABC dan menempatkan modal dalam bentuk kas senilai 100 juta ya. Berarti dia akan punya aset sebesar
dalam bentuk kas. Nambah sebesar, tambahannya adalah 100 juta. Nah, diperoleh dalam bentuk modal Tuan A. Jadi ini 100. Ya. Ini kalau teman-teman lihat jumlahnya adalah tetap 100. Lalu contohnya untuk operasional kedua nih ya. Untuk operasional Tuan A menambah modal dalam bentuk kendaraan senilai 75 juta. Jadi Tuan A ini selain dia nanam bentuk, oh ya, yang pertama dulu tadi ya. Tadi kan untuk transaksi yang pertama kita bicara kas ya. Jadi kasnya sekarang ada 100. Ya. Kasnya ada 100, modalnya ada 100. Oke. Berarti ada tambahan yang kedua itu ada tambahan modal dalam bentuk mobil, ya kan? Kendaraan. Maka akan ada tambahan 75 juta. Ya, modalnya juga nambah 75 juta. Ya. Berarti asetnya bertambah menjadi ada kendaraan senilai 75 dan modalnya juga ada tambahan menjadi 100 ditambah 75. Ya. Ini kita bicara bersamaan dasar dulu. Kita belum bicara nanti laba rugi. Lalu yang ketiga, kita berikan contoh ketiga adalah untuk tambahan keperluan operasional Tuan A perusahaan membeli mesin dengan pinjaman lunak seharga 50 juta. Jadi di poin ketiga ini atau soal ketiga adalah untuk tambahan keperluan operasional perusahaan itu beli mesin. Tapi beli mesinnya itu kredit atau pinjam duit, dibayar tempo 50 juta. Jadi di sini perusahaan akan nambah aset berupa mesin. Ya. Mesin senilai 50 juta. Ya. Mesin ini diperoleh dari mana? Dari pinjaman lunak. Pinjaman itu adalah kewajiban. Jadi ada tambahan kewajiban sebesar 50. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa di sini total di bawah ini tetap sama 225. Inilah yang namanya persamaan dasar akuntansi. Nah, di neracanya pun akan ada tambahan berupa mesin senilai 50 juta. Lalu ada tambahan kewajiban pinjaman buat beli mesin senilai 50. Nah, inilah yang dinamakan dengan persamaan dasar akuntansi. Jadi namanya akuntansi itu sisi kiri berupa aktiva ini atau saldo normalnya ini aset harus sama dengan total kewajiban ditambah modal ya. Kalau kita lihat dari 3 transaksi ini sudah terlihat gitu. Nah, nanti ini adalah video pertama. Di video berikutnya kita akan bicara ada pengaruh dari aspek laba rugi. Ini baru dari aspek neraca. Jadi teman-teman saya harapkan bisa memahami dulu dari aspek neraca bahwa transaksi-transaksi ini mengakibatkan suatu pencatatan yang memastikan bahwa sisi sebelah kiri aset itu harus sama dengan kewajiban ditambah modal ya. Jadi tadi saya ulang dari 3 transaksi. Transaksi pertama adalah Tuan A mendirikan PT ABC, menempatkan modal dan bentuk kas 100 juta. Di sini kita lihat ada tambahan kas 100 juta
Lalu ada tambahan dalam bentuk modal 100 juta. Lalu yang kedua, untuk operasional Tuan A menambah modal dalam bentuk kendaraan senilai 75 juta, ya. Jadi ada tambahan kendaraan senilai 75 juta, modalnya 75 juta. Nah, sampai di sini kan total 175. Di sisi kanan juga 175. Lalu yang ketiga, untuk tambahan keperluan operasional, membeli mesin dengan pinjaman lunak, mesin dengan pinjaman, ya, kewajiban, jadi kan harga 50 juta. Jadi kita ada tambahan aset berupa mesin senilai 50 juta yang sumber pendanaannya adalah dari kewajiban 50 juta. Nah, kalau dilihat di bawah persamaan dasar akuntansinya, teman-teman bisa lihat bahwa secara total aset dengan kewajiban plus modal itu sama, sebesar 225 juta rupiah. Nah, inilah yang dinamakan dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, di video berikutnya nanti kita akan belajar mengenai jurnal-jurnal maupun transaksi-transaksi yang lebih komprehensif mengenai persamaan dasar akuntansi yang tentu saja melibatkan aspek pendapatan dan biaya. Di video ini baru pengenalan saja, kita baru bicara aspek-aspek yang mempengaruhi hanya di sisi neraca saja, ya. Ya, jadi ini cuma nambah aset, nambah kewajiban sama nambah modal. Belum ada pengaruh dari pendapatan dan biaya. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.